Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba dibayangin ini. Ada fresh graduate, kita sebut aja Budi. IPK-nya, cemerlang banget. Semua teori kayaknya di luar kepala. Oke. Terus, hari pertama dia masuk kerja, atasannya bilang, "Bud, tolong tangani keluhan dari klien X ya." Budi langsung panik. Hahaha, kebayang? Kenapa? Soalnya di buku teks kuliahnya, itu nggak ada bab spesifik tentang cara menenangkan klien yang lagi marah-marah. Dia punya pengetahuan, tapi bingung harus kasih respons apa. Cerita Budi ini kayaknya relate ke banyak orang banget ya. Ini persis seperti jurang yang mau kita seberangi hari ini. Jurang pemisah ya. Betul. Bedanya pola pikir sekolah yang serba teoritis sama pola pikir industri yang butuh aksi, butuh solusi nyata. Nah, buat menyeberangi jurang ini, kita dibekali 3 peta utama. Oke, apa aja tuh petanya? Peta pertama itu dari buku 180 derajat berpikir beda. Ini mengajarin kita untuk memutar balik cara pandang. Jadi ngelihat peluang di tengah musibah gitu. Oke, peta pertama, ubah perspektif. Lanjut, Peta kedua, think like a freak. Ini semacam panduan buat jadi detektif di dunia kerja. detektif ya. Iya, ngajarin kita buat nggak percaya gitu aja sama kata orang, tapi cari data, pahami insentif yang tersembunyi, dan harus berani bereksperimen. Menarik. Peta ketiga. Peta ketiga, logika ilmu berpikir kritis. Nah, ini kompas kita. Biar kita nggak tersesat dalam berpikir, bisa bedain mana argumen yang lurus, mana yang bengkok. Misi kita ya, membekali Anda dengan gabungan 3 peta ini. Biar nggak kayak Budi yang kebingungan tadi. Nah, itu dia. Masalah intinya kan di situ. Sekolah itu menghargai apa yang kita tahu, koleksi hafalan kita. Betul. Sementara industri menghargai bagaimana kita merespon sebuah situasi dengan apa yang kita tahu itu. Ada satu kalimat di sumber kita yang nyelkit banget. Apa tuh? Kedewasaan hidup itu bukan soal usia, tapi soal ketepatan respons. Artinya, hidup kita ini ya kumpulan dari cara kita merespon semua kejadian kan? Tepat sekali. Dan seringnya respons kita itu masih terkontaminasi sama racun dari pola pikir sekolah. Oke, racun. Ini menarik. Kalau gitu, ayo kita bedah dulu racunnya. Apa aja sih kebiasaan dari zaman sekolah yang kayaknya harus kita buang jauh-jauh kalau mau sukses di dunia kerja? Racun pertama yang paling kentara adalah ketergantungan pada satu jawaban benar. Ah, iya banget. Di sekolah kan enak ya, semua soal pasti ada kunci jawabannya. Kita dilatih untuk cari jawaban yang pasti dan tunggal itu. Betul. Rasanya aman banget kalau tahu ada kunci jawaban. Tapi di kantor, atasan saya pernah bilang, nggak ada jawaban benar. Yang ada cuma hipotesis terbaik untuk saat ini. Awalnya saya bingung, sekarang mulai paham. Nah, Di sekolah, 1 plus 1 itu mutlak 2. Di dunia kerja, kita justru ditantang bikin 1 plus 1 jadi 3 atau 5. Itu yang namanya sinergi kan? persis. Dan ini bahayanya kalau kita masih bawa pola pikir sekolah. Think like a freak itu mengingetin kita. Kearifan konvensional atau jawaban yang udah ada itu sering kali keliru. Kalau kita cuma terpaku nyari kunci jawaban yang diajarin, kita nggak akan pernah berinovasi. Industri itu maju karena ada orang yang berani bilang, gimana kalau 1 plus 1 bisa jadi 10? Caranya gimana? Mereka mempertanyakan segalanya. Nah, ini racun kedua yang jujur aja sampai sekarang kadang masih saya alami. Takut salah. Rasanya kayak trauma dari sekolah. Salah itu aib. Kenapa di industri ini malah kesannya beda banget? Atasan saya malah pernah bilang, bagus, kita jadi tahu cara ini nggak berhasil, coba cara lain. Haha, trauma nilai merah itu nyata. Tapi disinilah letak pergeseran mindset yang paling fundamental. Salah satu sumber kita punya metafora yang indah banget. Gimana tuh? Kegagalan itu keping koin yang bisa digunakan untuk membayar keberhasilan. Jadi setiap kesalahan itu bukan utang, tapi modal. Wow. Bahkan, kegagalan itu ibarat bungkus kado. Kalau kita nolak bungkusnya karena jelek, ya kita juga nolak hadiah kesuksesan di dalamnya. Kegagalan sebagai modal itu mengubah segalanya sih. Betul. Pola pikir industri itu melihat masalah sebagai anugerah yang terselubung. Sebuah teka-teki yang sengaja dikirim untuk mancing kejeniusan keluar dari otak kita. Kalau kita lari dari masalah, ya kita nggak akan pernah dapat hadiahnya. Oke, jadi jangan cari kunci jawaban dan jangan takut salah. Racun ketiga apa? Yang ketiga ini paling sering kita lihat, pasif menunggu instruksi. Mentalitas murid yang duduk manis nunggu guru ngasih tugas. Padahal di dunia kerja, uang itu konsekuensi dari sikap. Maksudnya? Orang yang pasif, yang cuma nunggu dan berharap disuapi, biasanya rezekinya juga pasif. Tapi tunggu dulu. Proaktif itu kan gampang diucapkan ya. Di dunia nyata, seringkali junior yang terlalu proaktif malah dianggap sok tahu atau melangkai senior. Gimana caranya imbanginnya? Pertanyaan bagus sekali. Proaktif itu bukan berarti serampangan. Proaktif yang cerdas itu adalah jadi penyebab solusi, bukan penyebab masalah baru. Bedanya tipis. Oke. Kuncinya ada di mentalitas. Ada yang disebut mental miskin. Suka minta-minta perhatian, hobi ngeluh, dan jago nyalahin keadaan atau orang lain. Mentalitas ini yang harus dibuang. Jadi bukan sekedar aksi ya, tapi dasarnya. Tepat, proaktif yang benar itu fokus cari solusi, bukan cari panggung. Ketika Anda datang dengan analisis masalah dan usulan solusi, bukan cuma keluhan, orang akan lihat Anda sebagai aset, bukan ancaman. Rezeki itu datangnya dari solusi yang kita berikan, gitu. Oke, jadi kita udah identifikasi 3 racun. Terpaku pada satu jawaban benar, takut salah, dan pasif menunggu perintah. Kalau racunnya udah kita buang, vitamin atau fondasi barunya apa dong? Dari mana kita harus mulai bangun? Kita mulai dari pilar pertama, kemampuan mengubah perspektif 180 derajat. Ini inti dari buku pertama kita. Oke. Saat ketemu masalah, insting pertama kita kan biasanya panik atau lihat sisi negatifnya. Latihan ini memaksa diri kita untuk muter balik pandangan itu. Contohnya gimana biar lebih kebayang? Contohnya, sumber kita ngasih contoh yang cukup ekstrim.
Misalkan Anda di drop out dari kampus. Pemikiran normal pasti langsung putus asa. Masa depan suram, susah cari kerja, malu sama keluarga. Jelas, itu reaksi yang wajar banget. Wajar, tapi coba kita putar 180 derajat. Apa sisi positif dari DDO? Mungkin ini artinya jalan terbentang luas untuk jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha kan nggak butuh ijazah. Oh, iya juga ya. Atau, akhirnya saya punya waktu buat fokus belajar skill yang benar-benar saya minati, bukan yang dipaksakan kurikulum. Lihat kan, situasinya sama, tapi rasanya di hati dan pikiran jadi beda total. Ini berlaku juga untuk kelemahan diri ya. Di buku itu kan penulisnya cerita kalau dia di DO 2 kali. Rasa mindernya itu justru dia putar jadi bahan bakar buat belajar nulis gila-gilaan. Sampai akhirnya jadi penulis hebat. Tepat. Kelemahan bisa jadi kekuatan super kita kalau kita sadar dan mau memutarnya. Intinya, pilar ini ngajarin kalau realitas kita itu dibangun oleh persepsi. Kalau Anda nggak suka sama hidup Anda, jangan salahin keadaan. Coba bangun persepsi baru terhadap keadaan itu. Setiap penghalang bisa jadi batu loncatan. Oke, pilar pertama, putar perspektif. Pilar kedua apa? Pilar kedua adalah berpikir berbasis data dan insentif sejati. Ini ruhnya think like a freak. Para profesional itu nggak bergerak berdasarkan asumsi atau kayaknya, tapi berdasarkan data. Mereka paham kalau dunia ini digerakkan oleh insentif. Memahami apa yang benar-benar memotivasi orang itu kunci buat memecahkan masalah. Tapi kan kita sering dengar nasihat ikuti intuisimu atau pakai perasaan. Kok ini kesannya jadi dingin dan kalkulatif banget ya? Harus pakai data terus? Intuisi itu penting tapi harus diuji dengan data. Karena ada perbedaan besar antara apa yang orang katakan dan apa yang mereka lakukan. Di buku itu disebut pilihan yang dinyatakan versus pilihan yang diungkapkan. Gimana tuh bedanya? Misalnya kalau ditanya apakah Anda peduli lingkungan, semua orang pasti bilang, tentu saja. Itu pilihan yang dinyatakan. Tapi saat disuruh bayar lebih mahal buat produk ramah lingkungan, belum tentu mereka mau. Itu pilihan yang diungkapkan. Saya paham. Jadi tugas kita adalah mencari tahu insentif dibalik pilihan yang diungkapkan itu. Tepat sekali. Ada contoh bagus di sumber kita. Sebuah eksperimen mau ngajak orang hemat listrik. Mereka coba pakai berbagai pesan moral, hemat listrik untuk selamatkan bumi, pesan finansial, hemat listrik untuk kurangi tagihan. Itu nggak terlalu efektif. Terus yang berhasil apa? Tahu pesan apa yang paling berhasil? Apa tuh? Pesan insentif sosial. Bergabunglah bersama tetangga Anda dalam menghemat energi, sebagian besar dari mereka sudah melakukannya. Karena nggak mau kalah sama tetangga ya. Tepat. Ternyata, dorongan untuk nggak mau ketinggalan dari tetangga, insentif sosial, itu jauh lebih kuat. Seorang pemikir ulung akan cari data insentif kayak gini, bukan cuma berasumsi orang itu baik atau mata duitan. Luar biasa. Jadi, putar perspektif, gunakan data dan pahami insentif. Pilar ketiga apa untuk melengkapi fondasi ini? Pilar ketiga, bereksperimen, cari umpan balik, dan berani melampaui batas. Oke. Di industri, kita ini kayak ilmuwan di laboratorium. Kita nggak tahu pasti apa yang bakal berhasil, jadi kita harus terus coba. Kunci untuk belajar dari setiap percobaan adalah umpan balik atau feedback. Tanpa itu, kita akan terus ngulang kesalahan yang sama. Dan cara terbaik dapat umpan balik murni adalah dengan eksperimen langsung di lapangan, kan? Bukan cuma rapat di ruangan ber-AC. Benar sekali. Dan bagian melampaui batasnya ini yang seru. Pola pikir ini menuntut kita buat mengabaikan batasan-batasan buatan yang diyakini orang banyak. Ada cerita legendaris tentang Takeru Kobayashi, sang juara makan hotdog. Oh, saya pernah dengar yang rekornya gila-gilaan itu kan? Betul, sebelum dia, rekor dunia makan hotdog dalam 12 menit itu 25 buah. Dan rekor itu bertahan puluhan tahun. Semua orang anggap itu batas maksimal kemampuan manusia. Terus? Tapi Kobayashi datang dan menolak batasan itu. Dia mendefinisikan ulang masalahnya. Pertanyaan peserta lain adalah bagaimana cara makan lebih banyak hotdog. Pertanyaan Kobayashi adalah bagaimana cara membuat hotdog lebih mudah dimakan. Beda banget pendekatannya. Jauh berbeda. Dia pun bereksperimen. Dia pisahin sosis dari rotinya, celupin rotinya ke air biar gampang ditelan, lalu makan sosisnya terpisah. Hasilnya, Gimana? di kompetisi pertamanya, dia melahap 50 hotdog, 2 kali lipat rekor lama. Gila. Dia membuktikan bahwa impossible, kemustahilan, itu seringkali cuma soal cara pandang. Kalau kata itu kita pecah, bisa jadi impossible. Saya mungkin. Keren banget. Oke, jadi fondasinya udah kuat nih. Putar perspektif, pakai data, dan berani eksperimen. Sekarang gimana cara menerapkan ini dalam tindakan sehari-hari? Kita butuh alat praktisnya. Tentu, alat pertama yang paling mendasar adalah mengajukan pertanyaan yang tepat dan berani mengakui ketidaktahuan. Oke. Sumber kita bilang, kalau Anda ngajuin pertanyaan yang salah, Anda pasti akan dapat jawaban yang salah, nggak peduli seberapa jenius Anda. Kenapa Think Like a Freak malah nyaranin kita untuk ngajuin pertanyaan-pertanyaan kecil? Bukannya kita harus punya visi besar? Visi besar itu penting sebagai arah, tapi buat memecahkan masalah, pertanyaan kecil seringkali lebih efektif. Kenapa? Karena pertanyaan besar kayak, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Itu terlalu rumit dan udah dipikirin ribuan orang pintar. Betul, betul. Tapi pertanyaan kecil seperti, bagaimana cara memastikan anak-anak di desa ini mau divaksin? Itu lebih mungkin untuk dijelajahi dan ditemukan solusinya. Mengatasi sepotong kecil masalah besar, itu kemajuan yang nyata. Dan bagian mengakui ketidaktahuannya, itu kan kesannya lemah. Justru sebaliknya, 3 kata yang paling sulit diucapin, tapi paling kuat di dunia profesional adalah, saya tidak tahu. Mengakuinya itu gerbang untuk belajar.
Jauh lebih baik daripada pura-pura tahu, lalu bikin keputusan ngawur yang merugikan semua orang. Mengatakan saya tidak tahu seringkali dilanjutin dengan, tapi saya akan cari tahu. Itu nunjukin integritas dan kemauan belajar. Oke, alat pertama. Bertanya yang benar dan jujur kalau nggak tahu. Alat kedua? Alat kedua adalah kemampuan membongkar asumsi dan menghindari kesesatan berpikir. Atau dalam ilmu logika disebut falasia. Buku logika ilmu berpikir kritis itu kayak kamus buat ngenalin argumen-argumen sampah. Argumen sampah ya? Iya. Sebelum ngambil keputusan penting, kita harus cek. Jangan-jangan penalaran kita atau tim kita ini sesat. Rapat atau bahkan di media sosial. Orang debat tapi isinya nggak nyambung. Ternyata ada ilmunya ya. Contoh yang paling sering terjadi di kantor apa? Salah satu yang paling klasik itu argumentum ad hominem. Ini saat seseorang nyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumennya. Oh, sering banget itu. Contohnya, nggak usah dengerin ide dia tentang marketing, dia kan anak IT. Atau jangan percaya analisisnya, dia kan cuma lulusan SMA. Ini jelas sesat pikir, karena kualitas ide kan nggak ada hubungannya sama latar belakang seseorang. Satunya lagi apa? Yang juga sering kejadian? Generalisasi tergesa-gesa. Ini saat kita ngambil kesimpulan besar dari sampel yang terlalu kecil. Misalnya, karena kita pernah sekali dikecewakan sama produk merek A, kita langsung bilang semua produk merek A itu jelek. Padahal bisa jadi kebetulan aja dapat yang cacat ya. Betul. Di dunia kerja, ini bahaya. Kita bisa salah nilai pasar atau kompetitor cuma karena data yang nggak representatif. Jadi, alat ketiga dan mungkin yang paling penting, gimana cara mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Dunia kerja kan nggak pernah ideal, data nggak pernah lengkap. Kalau nunggu semua sempurna, kita nggak akan jalan-jalan. Nah, ini dia. Justru di dalam setiap resiko terkandung rezeki. Kuncinya adalah menghindari satu jebakan mental yang sangat umum, sunk cost fallacy, Sunk cost. atau kerancuan biaya hangus. Biaya yang udah tenggelam ya. Maksudnya gimana tuh? Pernah nggak Anda terus-terusan ngerjain sebuah proyek yang sebenarnya udah kelihatan bakal gagal, hanya dengan alasan, sayang, udah terlalu banyak waktu dan uang yang keluar? Wah, itu saya banget. Sering merasa begitu. Kita semua pernah. Itulah sunk cost fallacy. Saya ingat dulu pernah mati-matian mempertahankan sebuah fitur kecil di aplikasi, padahal data nunjukin pengguna nggak suka. Alasannya konyol, sayang tim kita udah kerja lembur sebulan buat ini. Iya ya. Padahal Think Like a Freak ngajarin kalau waktu, uang, dan tenaga yang udah keluar itu biaya hangus, udah hilang, nggak bisa balik. Terus mikirin itu saat bikin keputusan ke depan itu nggak logis. Jadi harusnya gimana? Justru berhenti pada waktu yang tepat adalah tindakan berani. Kenapa? Karena itu membebaskan sumber daya Anda, waktu, uang, tenaga, untuk dialihkan ke hal yang lebih produktif. Ini yang disebut opportunity cost atau biaya peluang. Berani cut loss itu sebuah keahlian. Luar biasa. Dari racun sekolah, 3 pilar mindset industri, sampai alat-alat praktisnya. Rasanya kayak perjalanan upgrade otak. Kalau dari semua ini, ada beberapa prinsip inti yang harus kita pegang erat-erat, biar nggak lupa. Apa aja tuh? Tentu, bisa kita distilasi jadi 7 prinsip. Pertama, utamakan respons yang tepat. Ingat, kedewasaan itu soal ketepatan respons, bukan usia. Oke, 1, Kedua, berani mengakui saya tidak tahu. Ini gerbang menuju pembelajaran sejati. 2. Ketiga, berpikir kecil dan fokus pada akar masalah. Pecahkan masalah dari akarnya, jangan cuma sibuk di permukaan. Oke, respons, jujur, dan fokus pada akar. Lanjut. Keempat, gunakan data dan pahami insentif sejati. Dunia digerakkan oleh insentif, bukan cuma niat baik. Kelima. Kelima, eksperimen dan cari umpan balik cepat. Umpan balik adalah sarapan para juara. Oke, keenam. Keenam, jadilah tuan atas pengalaman Anda. Jangan cuma mengulang rutinitas, petik pelajaran dari setiap kejadian. Dan yang terakhir. Ketujuh, kualitas argumen lebih penting daripada popularitas opini. Latih terus kemampuan berpikir kritis Anda untuk membedakan argumen yang lurus dari yang sesat, biar Anda tidak mudah terbawa arus. Rangkuman yang sangat kuat. Sebagai penutup, ada satu pesan penting dari semua sumber ini untuk Anda. Kalau ingin nasib berubah, kita wajib terus belajar untuk meningkatkan level berpikir dan kualitas tindakan kita. Jangan biarkan pengalaman negatif membuat kita kerdil, dan jangan biarkan pengalaman positif membuat kita angkuh. Jadikan semuanya batu loncatan. Dan sebagai pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang, semua sumber kita tadi sepakat kalau realitas itu dibentuk oleh persepsi. Jadi, saya punya tantangan kecil untuk Anda. Apa tuh? Apa satu fakta yang paling tak tergoyahkan tentang karir atau kemampuan Anda saat ini? Sesuatu yang Anda yakini 100% benar. Mungkin saya tidak jago bicara di depan umum, atau saya tidak mungkin bisa pindah industri. Sudah dapat? Sekarang, apa yang akan terjadi jika mulai hari ini Anda memilih untuk melihat fakta itu dari sudut pandang 180 derajat yang berbeda? Renungkan itu.